Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati istirahat tidur kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari Roh Kudus Kau memimpin kami. Haleluya Yesus, haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, glory. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allahku, Engkau Rajaku. Yesus, haleluya, glory, haleluya. Yesus, Engkau Raja dalam hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji Engkau Tuhan. Kira-la-la-la-mo, kira
segalanya bagi kami. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih oh, kami bersyukur. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama dari Kejadian pasal yang keempat. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain persembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas,
dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Sampai sini dulu pembacaan kita, ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini contoh kehidupan orang yang tidak berjalan di dalam jalur divine destiny. Ya, dengan kata lain, dia adalah orang yang unfulfilling divine destiny. Tuhan membuat destiny, merencanakan semuanya untuk kemuliaannya, untuk tujuannya, untuk hari depan yang penuh harapan, untuk keberhasilan semuanya. Tuhan tidak akan membuat suatu destiny yang kacau balau, malapetaka lah dan sebagainya. Sama sekali tidak. Tuhan mau supaya semuanya yang berjalan di jalur divine destiny-nya itu hari depannya penuh harapan. Dikatakan tadi, keberadaan Kain ketika dia dilahirkan bukan kebetulan. Itu dari Tuhan. Dan dikonfirmasi oleh ibunya yang mengandung dia. Ya, dalam ayat 1 tadi dikatakan bagian B, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Nah, berarti Kain itu sudah dipredestin oleh Tuhan, mempunyai destiny, yaitu divine destiny dalam hidupnya. Untuk apa? Ya, karena akhirnya berantakan, kita enggak tahu ceritanya. Karena Kain sudah mengacaukan semuanya, dia keluar dari jalur divine destiny. Jadi catatannya, rekornya adalah Kain terkutuk, susah, mengembara, dan sebagainya. Nggak ada hari depan bagi dia. Dan seterusnya. Tidak memuliakan Allah juga. Dan seterusnya. Karena sudah keluar dari jalur divine destiny. Dan Tuhan tidak mungkin merencanakan seperti itu. Omong kosong kalau ada yang mengatakan, oh memang Kain sudah direncanakan oleh Tuhan untuk nantinya menjadi pengembara, orang lontang-lantung, orang terkutuk. Seperti tadi kita baca di dalam ayat yang ke-11 dan 12 tadi, ya. Dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat yang 12,
apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Omong kosong kalau ada orang mengatakan, ya ini memang destininya Kain. Kain sudah dipredestin seperti itu. Kain sudah direncanakan seperti itu. Sama sekali tidak. Dan Hawa juga tidak pernah mendidik Kain untuk supaya menjadi seperti itu. Terkutuk, susah, menderita, sebagai pelarian. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa dia orang yang terhukum, ya, dan seterusnya. Tuhan merencanakan Kain untuk melakukan sesuatu yang baik sebetulnya. Tapi Kain ternyata tidak bisa fulfilling divine destiny. Sayang sekali. Nah, lebih dalam lagi kita lihat ternyata Kain memilih untuk menggunakan rencananya sendiri. Ya. Pembunuhan Habil itu pembunuhan terencana, bukan tiba-tiba. Dalam ayat 8 itu kita lihat, ya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Kain tidak mengatakan, marilah ke padang supaya aku akan membunuh engkau. Tidak akan. Kain sudah merencanakan. Nanti kalau di padang tidak ada orang, aku bunuh. Nah, jadi ini pembunuhan terencana. Rencananya siapa? Rencananya Kain, bukan rencana Allah. Tuhan tidak pernah merencanakan seperti itu. Bahkan kita lihat Tuhan Yesus pun rencananya selalu adalah hari depan yang penuh harapan. Tidak pernah merencanakan pembunuhan seperti itu. Sekalipun Tuhan Yesus banyak dicepit oleh orang-orang yang tidak menyukai dia. Tapi Tuhan Yesus tetap berada di jalur divine destiny. Tidak terpengaruh oleh semuanya itu. Ya, nah di sini Kain, dia menggunakan rencananya sendiri dan membunuh dia. Saudara sekalian, Alkitab ini tidak pernah menceritakan bahwa Tuhan itu seperti seorang sutradara film yang membuat suatu cerita dengan skenarionya dan sebagainya, supaya nanti ceritanya ini menarik, dibaca banyak orang, filmnya ditonton banyak orang. Bukan. Maksudnya adalah Tuhan tidak pernah membuat suatu skenario, Kain nanti lahir, kemudian akan membunuh Habil, dan kemudian Tuhan akan bertanya kepada dia, di mana adikmu? Ya, apa yang kau berbuat terhadap adikmu? Lalu Kain kemudian mengingkari semuanya. Bukan. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tidak butuh pekerjaan. Menjadi sutradara lah, menjadi produser film lah. Tuhan tidak perlu bisnis-bisnisan. Ya. Bisnis cerita, perfilman, dan sebagainya. Tuhan tidak seperti itu. Ini semua bukan rencana Tuhan. Walaupun Tuhan itu Maha Tahu. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Bukan Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan ingin konfirmasi dari Kain sendiri.
pernyataan yang keluar dari mulut Kain sendiri. Dan Tuhan tidak akan mengatakan, Kain, kamu itu pembohong, dan seterusnya. Tahu adikmu di mana, kamu yang bunuh, tidak ngaku. Enggak. Tuhan mau pernyataan dari mulut Kain sendiri. Itulah sebabnya apa yang diucapkan dari mulut itu ada kuasanya. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ternyata yang terjadi adalah Kain mengingkari, bisa dikatakan berbohong, karena dia mengatakan, aku tidak tahu di mana adikku, karena aku bukan penjaga adikku. Nah, Tuhan kemudian tunjukkan, Kain, kamu nih seorang nggak bener nih. Coba lihat itu, darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Artinya Tuhan tahu bahwa Kain itu sudah membunuh. Kamu yang membunuh Habil, kenapa kamu tidak mengakuinya? Andai kata Kain mengakui itu, mungkin ceritanya berbeda, tapi tetap salah juga. Tapi mungkin suatu kesempatan bagi Kain untuk kembali ke jalur divine destiny. Bisa jadi seperti itu, tapi kita tidak bisa berandai-andai dalam hal ini, karena memang kenyataannya Kain tidak mengakui perbuatannya. Nah, jadi di sini kita lihat, saudara sekalian, fulfilling divine destiny. Itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh mengingkari ini. Selalu minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kain mungkin dia bisa mengatakan, nah habis, saya jengkel, saya marah. Jelas sekali tadi dikatakan dia, di dalam ayat yang ke-5, bagian B dikatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, sebagai manusia kadang-kadang kita mengalami seperti ini. Hati menjadi panas, muka menjadi muram. Tapi apapun juga Tuhan tidak menghendaki kita untuk keluar dari jalur divine destiny. Hati boleh menjadi panas, muka muram, dan seterusnya. Tetap harus kembali ke jalur apa yang Tuhan mau. Tapi bagaimana mungkin? Minta pimpinan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa. Bagi orang yang percaya Yesus, tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Jadi dalam hal ini ternyata semuanya ini, kisah ini terjadi akibat dari mengikuti kemauannya sendiri, yaitu tidak berada di jalur divine destiny, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi persembahannya tidak diterima dan seterusnya. Apapun juga, mari saat ini kita belajar sungguh-sungguh, selalu mau taat, setia, mengikuti apa yang Tuhan mau. Tidak pakai kekuatan sendiri, pikiran sendiri, ide sendiri. Tapi kita kan diberi potensi, kembali lagi potensinya harus digunakan untuk melaksanakan destiny dari Tuhan. Tapi kalau yang ini kan nanti bisa lebih berhasil, top dan seterusnya. Kembali lagi,
Tuhan cuma mau satu hal, taat, setia. Apapun itu, karena itu sudah divine destiny-nya. Jadi apa gunanya kita dikatakan oleh dunia dinilai sukses, tapi kalau itu bukan divine destiny, semuanya akan berantakan nantinya. Mari saat ini cuma mengikuti divine destiny saja. Nama Yesus dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Kami terima berkat kelimpahan dari Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.